Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Febi Putri Melati dengan NIM 2261210075 yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS pada mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak? Dalam Islam, Al-Quran adalah wahyu yang mengandung kebenaran mutlak dan menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Dan begitu juga hadis. Cara membuktikan Al-Quran dan hadis adalah benar yaitu dengan cara mengkaji ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang telah memberi penjelasan yang sesuai fakta dengan kehidupan di dunia. Misalnya pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang menjelaskan tentang perintah Allah untuk menyuruh manusia agar berbuat adil, yaitu menunaikan kadar kewajiban berbuat baik dan terbaik, berbuat kasih sayang pada ciptaannya dengan bersilaturahmi pada mereka, serta menjauhkan diri dari berbagai bentuk perbuatan buruk yang merugikan sesama dan merugikan orang lain. Nah, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga setiap ajaran yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis memiliki dasar pemikiran, begitu pula dengan karakter. Jadi kita bisa membuktikan bahwa Al-Quran dan hadis itu benar karena telah memberikan pedoman yang relevan dengan kehidupan di dunia yang dapat menuntun manusia ke jalan Allah SWT. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis dijadikan standarisasi akhlak. Jika tanpa adanya Al-Quran dan hadis, manusia akan kehilangan arah dan tidak menjadikan manusia yang berakhlak. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. Ada 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak. Yang pertama ada aliran nativisme. Aliran ini menekankan bahwa akhlak seseorang sepenuhnya dipengaruhi oleh bawaan dari lahir dan gen dari kedua orang tuanya. Teori ini percaya bahwa lingkungan pendidikan maupun lingkungan sekitar tidak akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang manusia. Dengan kata lain, aliran ini menekankan bahwa pemerolehan pengetahuan atau akhlak manusia hanya berasal dari dalam dirinya. Nah, pembawaan lahir ini ada yang baik, ada pula yang buruk. Dan apa yang mereka bawa tersebut akan berkembang sesuai arahnya masing-masing. Sedangkan pendidikan tidak akan memberi pengaruh apa-apa pada akhlak. Aliran yang kedua yaitu aliran empirisme. Aliran ini beranggapan bahwa akhlak terbentuk dari pengalaman yang masuk melalui indera dan pengaruh dari eksternal. Misalnya akhlak terbentuk baik dari dalam keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Sedangkan pembawaan lahir tidaklah dianggap penting sebagai faktor penentu akhlak tersebut. Yang ketiga ada aliran konvergensi. Aliran ini adalah gabungan dari aliran nativisme dan aliran empirisme, yang dimana karakter seseorang ditentukan oleh bawaan dari lahir dan juga pengaruh dari lingkungan. Maka dari itu, pembawaan seseorang baru bisa berkembang karena pengaruh lingkungan. Nah, peran pendidik juga penting untuk menciptakan lingkungan yang tepat agar pembawaan dapat berkembang semaksimal mungkin. Yang keempat, yaitu ada aliran naturalisme. Aliran ini berpendapat bahwa pembentukan akhlak seseorang dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya atau sejak saat kelahirannya itu dapat berkembang secara spontan dan bebas. Jadi lingkungan masyarakat tidak banyak mencampurinya. Dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Kemudian pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut yaitu dalam hadis yang artinya setiap manusia dilahirkan suci atau fitrah. Maka orang tua yang pada akhirnya yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi atau penyembah matahari, penulis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut menegaskan bahwa pembawaan seseorang sejak lahirnya disebut fitrah, dan fitrah ini adalah dasar keagamaan yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi fitrah tersebut dapat menerima pengaruh dari dalam atau keturunan dan dapat menerima pengaruh dari luar atau dari lingkungan. Untuk mengembangkan fitrah ini, maka pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting perannya dalam membentuk akhlak manusia. Namun berbeda dengan aliran naturalisme yang berpendapat bahwa pembentukan akhlak seseorang dibiarkan terbentuk secara alamiah, yang berarti aliran tersebut tidak memerlukan pendidikan. Namun, pandangan Islam menegaskan bahwa
Akhlak yang baik harus berlandaskan dasar keagamaan dan dapat menerima pengaruh dari luar atau lingkungannya, seperti yang dijelaskan pada hadis yang tadi. Kemudian pertanyaan nomor 3. Allah SWT adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah. Ada setidaknya 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah. Pertama, karena Allah SWT yang telah menciptakan manusia. Kedua, Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera, akal pikiran, dan hati sanubari di samping anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Yang ketiga yaitu Allah juga yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Yang keempat yaitu Allah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan untuk menguasai daratan, lautan, dan udara. Setiap muslim meyakini bahwa Allah adalah sumber dari segala sumber dalam kehidupannya, sehingga hal seperti ini tertanam dalam diri setiap muslim. Maka akan berpikir bahwa Allah lah yang pertama kali harus dijadikan prioritas dalam berakhlak. Artinya jika kita berakhlak kepada Allah, berarti kita meyakini keberadaan Allah SWT. Dan akhlak terhadap Allah ini merupakan pondasi dalam berakhlak terhadap siapapun. Jika seseorang tidak memiliki akhlak positif terhadap Allah, maka ia tidak akan mungkin memiliki akhlak positif terhadap orang lain. Demikian sebaliknya, jika ia memiliki akhlak yang karimah terhadap Allah, maka ini merupakan pintu gerbang untuk menuju kesempurnaan akhlak terhadap orang lain. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah SWT, yaitu yang pertama takwa, yaitu menjaga diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua yaitu cinta dan ridho. Sebagai umat muslim, yang pertama yang harus dicintai yaitu Allah, yang kedua Rasul, dan kemudian baru mencintai yang lainnya seperti orang tua, anak, dan lainnya. Sedangkan ridho kepada Allah berarti bahwa Allah puas dengan ibadah yang telah kita lakukan. Yang ketiga ada ikhlas, yaitu melakukan amal atau perbuatan tanpa pamrih semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah. Yang keempat yaitu khauf, yang artinya takut kepada Allah, dan raja, yaitu perasaan gembira atas karunia Allah dan berharap akan pemberiannya, yang disertai dengan kepercayaan akan kebaikan Allah. Yang kelima ada tawakal, yaitu menyerahkan seluruh urusan kita sepenuhnya kepadanya setelah berusaha semaksimal mungkin tanpa memikirkan atau mencampuri urusan yang telah terjadi tadi. Yang keenam ada syukur, berarti ungkapan penghargaan kepada Allah atas pemberian nikmat dan kebaikan yang diterimanya. Yang ketujuh ada muraqabah, merupakan wujud rasa takut seiring semakin dekat dengan seorang hamba dan merupakan buah ketakwaan serta ketaatan kepada Sang Khalik. Yang ke-8 ada muhasabah, yaitu seorang hamba yang melakukan pengamatan diri, koreksi diri, dan pemantauan diri dengan melihat pikiran, tindakan, sikap, kelemahan, dan kesalahan diri sendiri untuk kebersihan pribadi seorang muslim. Nah, yang terakhir tobat, yaitu kembali dan memohon ampun kepada Allah atas sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya dan diartikan sebagai janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Pertanyaan yang keempat yaitu mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak bukan ilmu, sebagaimana hadis yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya dalam umat Islam? Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwa misi utama bagi Rasul yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ilmu memang penting dalam kehidupan umat manusia, namun akhlak lebih penting sebelum berilmu. Karena akhlak merupakan pondasi dari inti agama yang akan menentukan bagaimana ilmu itu digunakan. Jika akhlaknya benar, maka ilmu yang digunakan akan mengikutinya. Dan ilmu tanpa akhlak akan menimbulkan dampak negatif, seperti penyalahgunaan ilmu, merusak hubungan sosial, atau bahkan merugikan orang lain, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 5. Salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah berselawat kepada beliau. Apa manfaatnya selawat bagi beliau sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna? Sebagai umat muslim memang diwajibkan untuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW sebagai bentuk cinta kepada beliau. Salah satunya yaitu dengan cara berselawat kepada beliau. Lalu apa manfaatnya bagi Rasulullah
Setiap sholawat yang diucapkan untuk Nabi Muhammad SAW akan mengangkat derajat beliau. Sholawat dari umatnya akan menjadi pelengkap kemuliaan dan martabat beliau di sisi Allah. Namun sebagai umat muslim, kitalah yang lebih membutuhkan manfaat dari bersolawat kepada Nabi untuk mengharapkan syafaat, pahala 10 kali lipat, terkabulnya doa, dimohonkan ampun oleh malaikat. Seperti yang dijelaskan di Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nabi Muhammad SAW juga berjanji akan memberikan syafaat bagi mereka yang bersolawat kepadanya. Sholawat yang diberikan oleh umat muslim menjadi penolong bagi Nabi untuk memberikan syafaat kepada mereka yang membutuhkan pertolongan pada hari kiamat. Ketika umat muslim bersolawat, hal ini menunjukkan kecintaan mereka yang mendalam terhadap Rasulullah. Ini juga menjadi kebahagiaan bagi Nabi Muhammad karena beliau adalah pribadi yang sangat mencintai umatnya dan menginginkan keselamatan bagi mereka. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.